Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas unit dari Jepang lagi, yaitu Honda. Nah, ketika teman-teman lihat kondisi seperti ini, apa pikiran teman-teman ketika awal lihat kondisi seperti ini? Apakah mobil ini habis laka? Apakah mobil ini pernah kebanjiran? Atau seperti apa kalau lihat kondisi seperti ini? Yap, kita sama-sama lihat ya, kondisi mobil khususnya di bagian elektrikal sangat kacau. Ini info dari customer, dari bengkelnya ya, yang mengirimkan kerjaan ini ke kita. Yang punya unit sangat suka dengan variasi-variasi tambahan di luar dari bawaan pabrik. Jadi semua dipasang, termasuk fitur-fitur charger, fitur lain semua dipasang di sini ya. Nah, ini tentunya sangat berefek di sistem kelistrikan mobilnya. Mobil ini masuk ke tempat saya dengan keluhan tidak bisa digas dan juga AC tidak bisa nyala. Kalau kita lihat kondisi awal seperti ini, ya kita nggak curiga lah ya, karena semua pasti akan berdampak, termasuk di bagian elektrikalnya. Oke, tahap pertama kita akan merapikan dulu semua aksesoris-aksesoris yang sekiranya mengganggu untuk jalur komunikasi. Akan kita normalkan dulu, baru kita bisa tahu kondisinya seperti apa ketika awalnya. Honda Mobilio ini ya, kita lihat penampakan awal ketika mobil datang seperti ini. Ini memang kerjaan dari bengkel, jadi saya meneruskan kerjaan bengkel sebelumnya ya. Sama-sama kita lihat sebelum mobil ini ke sini, kronologi dari customer memang banyak yang dipasang seperti variasi dan lain-lain. Nah, efeknya tidak bisa digas tadi. Ini ya, kita lihat kalau posisi mobil sudah bongkaran, ini sangat memudahkan saya untuk mengerjakan elektrikalnya. Oke, next kita lihat bagian dalam ya. Ini bagian dalam sudah dilepas untuk dashboardnya, jadi sangat-sangat memudahkan saya untuk mengerjakan urusan wiring, dan yang pasti akan mempersingkat waktu ya, karena saya nggak perlu nurunin dashboard lagi, nggak perlu masang lagi. Nah, ini spare part lain termasuk dashboard ada di bagian belakang ya. Oke, lanjut. Next kita akan coba cek untuk seluruh fitur-fitur kelistrikan di mobil ini, apakah memang semua berfungsi dengan normal atau memang ada kerusakan di bagian komunikasinya ya. Ini ya, nah ini variasi-variasi yang sudah dilepas itu sangat berpotensi ganggu. Oke, karena customer juga meminta saya untuk ngecek bagian airbag, ini kita bongkar dulu ya bagian sensor di depannya. Nah, ini kita lihat kabel-kabel sudah mulai kita urut, apakah ada yang putus atau ada yang bermasalah, terutama di sistem komunikasinya. Ini sudah kita bongkar, lalu kita analisa. Memang kerusakan utama di kerjaan ini ya secara global ya, semua termasuk nggak bisa digas, terus juga dia AC nggak berfungsi, semua murni karena kerusakan ada di bagian komunikasi ya. Kita lihat kabel-kabel sudah, kalau ini sudah tidak standar pabrik lah istilahnya.
Ini sudah banyak jemperan, banyak yang diputus, dipasang variasi, putus, pasang variasi, seperti itu terus. Nah, itu sangat berpengaruh memang di bagian mobil. Ini kabel-kabel sisanya, kayak gini. Apa aja ini ya modulnya? Kita lihat ada modul alarm, ada cigaret juga kalau saya tadi lihat. Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Kita lihat instalasinya juga, kalau saya rasa kurang rapi ya. Itu yang harus diperhatikan juga. Jadi bagi teman-teman lain yang mau pasang variasi, usahakan harus paham dulu ya di bagian sistem elektrikalnya, sistem wiringnya. Jangan sampai untuk kabel yang dipakai atau diputus itu mengarah ke sensor-sensor atau ke ECU. Jadi nanti akan berpengaruh di mobilnya. Sama seperti di mobil ini. Jadi awal mobil normal, ketika dipasang variasi segala macam tadi, akhirnya mobil tidak bisa digas kondisinya. Oke, setelah kita teliti ulang, ternyata ada permasalahan di bagian ECU-nya juga ya. Ini kabel-kabel sudah kita mulai untuk pengerjaannya. Kita rapikan dulu. Ini termasuk di bagian perkabelan depan. Ya, semua kita lakukan perbaikan. Ini ya, kita lihat. ECU memang output dari sini dia tidak bisa keluar sinyalnya. Jadi untuk kompresor AC sendiri dia nggak bisa main, dan juga untuk pedal gas juga semua ECU yang ngatur. Nah, itulah kenapa kita harus lebih berhati-hati lagi kalau mau pasang variasi. Itu benar-benar harus paham untuk sistem elektrikal di mobil ya. Jangan sampai seperti ini, karena pengen pasang variasi dipasang sendiri, akhirnya kerusakan inilah yang lebih parah daripada sebelumnya ya. Ini kita lakukan isolasi ulang, semua sudah kita rakit ya, kabel-kabel sudah kita pasang semua. Nah, ini coba habis ini kita akan tes hidupkan. Sementara kabel-kabel masih diamankan, jadi biar enggak kena bodi, otomatis jangan sampai kerusakan bertambah lagi ya. Kerjaan elektrikal memang rumit kalau kita bilang, dan juga penuh resiko. Itulah kenapa untuk kerjaan elektrikal seperti ini butuh ketelitian dan juga waktu, karena kerjaan elektrikal beda dengan mekanikal. Oke, ini ya kondisi awal trouble ketika mobil kita hidupkan. Kita lihat dulu waktu kontak on seperti apa ya tampilan di speedometernya. Oke, kita kontak on dulu. Nah, setelah ini kita akan coba tes hidupkan mesinnya. Apakah memang betul dia tidak bisa digas dan AC-nya tidak bisa berfungsi? Iya dah. Ini ya, kita sudah kontak on. Coba kita starter dulu mesinnya. Bismillah. Ini kita lihat mesin udah bisa hidup, RPM bisa naik. Kita coba gas dulu ya, karena kalau masuk ke tempat kita nggak bisa digas. Nah, ini kita gas itu kosong dia. Saya pakai tangan, nah digas dia mesin nggak respon ya. Ini kita coba cek AC-nya juga. Kita aktifkan dulu blowernya. Nah, ini AC ya. AC udah bisa di on kan, cuma dia yang keluar bagian angin saja. Jadi kompresor nggak bisa main dan AC jelas tidak dingin. Oke, setelah kita tahu permasalahannya, tinggal kita eksekusinya ya. Ini saya videokan secara singkat untuk pengerjaan seluruh pengerjaan elektrikal ya, terutama di bagian engine, AC, di bagian pedal gas, dan bagian-bagian lainnya.
Langsung kita cepatkan saja ya, karena proses pengerjaan ini memang butuh waktu. Karena kerjaan elektrik ya seperti itu, kalau kita nggak teliti itu akan 2 kali kerjanya. Jadi mending kita harus fokuskan untuk pengerjaan elektrikal, kita benar-benar fokus untuk mengerjakan satu permasalahan itu tadi sampai selesai clear, baru kita mengerjakan yang lainnya. Kita masuk ke tahap yang paling akhir ya. Ini adalah proses finishing. Jadi unit sudah kita lakukan perbaikan, sudah kita diagnosa penyakitnya, ini sudah dilakukan segala macam treatment juga ya di mobilnya. Tinggal kita tes drive habis ini. Proses tes Mobilio. Sampun saged digas ya, normal. Untuk masalah AC nih kita coba ini. AC pun normal. Nah ini pun saged adem, kompresor pun main, pun aktif. AC oke. Digas juga sudah oke. Mobil siap bawa. Oke teman-teman, itulah singkat video kita tentang pembahasan perbaikan unit yang tidak bisa digas dan AC tidak bisa berfungsi di mobil Honda Mobilio kali ini. Oke, untuk permasalahan kali ini tips dan triknya yaitu jangan asal kita sembarangan pasang variasi di luar bawaan mobil ya, karena sedikit banyak itu akan sangat berpengaruh terhadap fitur-fitur yang ada di mobilnya. Jangan sampai setelah pemasangan baru ada kerusakan-kerusakan yang tidak kita inginkan.